berimplikasi pada output. Misalnya ketika ada kawasan industri udang yang kemudian tiba-tiba ngirim udang ke Amerika, kurang lebih sekian ton itu dikembalikan karena tersusupi oleh cesium 137. Itu bagaimana mestinya kawasan industri bertumbuh kemudian menghindari hal-hal yang seperti itu, karena sangat fatal ya untuk ekonomi kita. Bayangkan Pak, kalau 2 triliun nilai udang kita itu dikembalikan oleh Amerika. Tapi kata sekali bilang, jangan-jangan ada faktor non teknis, mungkin juga semacam infiltrasi musuh yang masukkan sengaja tuh supaya udang kita tercemari. Tapi nanti Kak Ramsil jelaskan ya. Mestinya bagaimana kawasan industri itu disiapkan, dipraktikkan dan mengikuti protokol supaya dia bisa menjadi kawasan industri yang baik, yang mungkin tidak seperti di sebagian di Morowali, di Kolaka yang belakangan ini saya dengar juga mulai mencemari, termasuk di Weda sana kan, itu di kabar. Dan kampung halaman saya juga di Bumbani itu mulai banyak sekali yang tercemar. Kak Tamsil, 7 menit. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bro, terima kasih saya berikan institut, moderator yang luar biasa dan beberapa senior ada Kak Majid dan beberapa teman-teman yang lain. Yang pertama, saya ketika dihubungi saya sangat langsung bilang oke, kenapa? Karena ini terkait dengan apa yang saya urus ini kurang lebih 4 bulan terakhir ini. Kebetulan saya baru saja diamanatkan sebagai Ketua Umum Seribu Club Indonesia, Asosiasi Petambak Udang Indonesia. Tepuk tangan dulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, udang di Kementerian Kelautan dan Perikanan itu, udang itu ini ada di dasis ini, 40% ekspornya perikanan itu dari udang. Nomor 2 setelah sawit. Yang kedua, kenapa saya langsung mengatakan dia, kebetulan saya juga kerja saya sama Pak Loko, Pak, jadi saya sebagai teman-teman dari Loko. Nah, jadi kasus ini teman-teman sudah banyak yang melihat di beberapa media. Ini terkait dengan sebenarnya pentingnya itu pengaturan kawasan industri, Pak. Ya. Jadi udang kita itu sudah puluhan tahun kan dikirim ke Amerika. Terakhir itu ada 438 kontainer Majid yang dikirim ke sana. Ternyata itu ada 4 kontainer terdeteksi mengandung CS137. Nah, CS137, cesium 137 itu kan kalau kita belajar kimia, itu kan banyak unsur-unsur. Ada misalnya cesium, ada macam-macam kan uranium dan seterusnya. Di alam itu benda ini, bahan ini tidak ada masalah di alam. Nanti bermasalah atau bermanfaat kalau dia diperkaya, difusi. Misalnya seperti Iran kan katanya hanya punya beberapa kilo, tapi Amerika sudah takut sekali. Nah, sama dengan C137 itu hasil fusi, di alam tidak ada. Tapi kenapa ternyata ditemukan di udang? Yang itu membuat orang Amerika takut sekali. Muncullah senator Kennedy dari Louisiana itu kan mengatakan kalau kita makan udang Indonesia kita akan jadi alien. Itu fitnah yang luar biasa, itu kita sudah bantah. Ternyata setelah Juli itu FDA Amerika datang ke menyurat ke Indonesia bahwa udang mengandung ini, pemerintah kemudian KKP mengundang BAPETEN, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, datang investigasi ke Cikande. Jadi itu kawasan spesial di Cikande, kawasan industri Cikande di Tangerang, Jawa Barat. BAPETEN melakukan pemeriksaan di udang tidak ditemukan cesium 137 itu, di air tidak ada. Kemudian dia ke tambak di Lampung, ke hatchery di beberapa tempat, semua sumber udang itu tidak ada cesium 137. Terus diperiksa lagi, ini kan dibilang FDA kan tidak mungkin bohong, itu sangat kredibel. Ternyata di cerobong asapnya itu pabrik ditemukan ada residu C137. Nah, muncul kecurigaan, akhirnya diperiksa 2 km di tetangganya itu, dan ternyata di situ ada pabrik peleburan besi bekas, impor besi bekas, impor lagi. Di situ ada scrap besi. Nah, ternyata itu yang disitulah muncul, disitulah sumbernya tadi C137 ini. Padahal kita kan tidak punya reaktor nuklir. Tidak mungkin kita punya C137, tidak mungkin kita pernah buat itu. Nah, ternyata itu diimpor dari Filipina. Dicek di Filipina juga tidak punya itu, ternyata diimpor dari Amerika. Nah, cerita yang saya dengar Kak Majid, ini mudah-mudahan ini saja ya. Ternyata Amerika itu kan banyak kasus-kasus kebakaran macam-macam.
Jadi ketika ada kasus itu besi-besi itu dikumpul-kumpul. Yang bagus-bagus dia simpan, dia pakai lagi, yang jelek-jelek dia jual, dibeli oleh Filipina. Satu dibeli, dia pilih-pilih lagi. Yang jelek-jelek itu ternyata dibeli lagi oleh Indonesia. Jadi kira-kira itu sudah saringan yang kesekian kan. Nah, belah itu sudah clear. Sumbernya dari CS 137 dari scrap besi di situ. Dan sekarang ini Indonesia sudah menyatakan untuk sementara menunda impor besi bekas dari Filipina. Ini yang membuat FDA semakin marah. Kenapa kok tunda? Harusnya dilarang total. Yaitu ini komunikasi, mohon maaf, komunikasi pemerintah kita yang membuat mereka semakin marah. Yang kedua, ada pernyataan, mohon maaf, ini jangan dikembangkan terlalu jauh, pernyataan Menko Pangan, Pak Zulkifli Hasan. Dia bilang begini, kan ini kan begini Pak, yang 438 kontainer itu harus dikembalikan, walaupun tidak terbukti mengandung C137 karena baru 5 kontainer yang ditemukan. Pokoknya Amerika kembalikan semua. Terus Pak Zulkifli bikin pernyataan bahwa yang kembali itu memang mengandung C137 tapi aman dikonsumsi. Memang sebenarnya beliau itu kan mungkin karena tidak, mohon maaf ya, tidak paham. Yang ditemukan di udang kita itu 68 BQ 68. Sementara standar Amerika 1200. Jadi sebenarnya masih jauh memang dari standar yang ditetapkan. Makanya kita bilang kenapa dia terlalu ini kan masih jauh. Nah itu kan sampai ada yang bilang, wah ini gara-gara Prabowo foto dengan Xi Jinping, foto dengan Putin, foto dengan siapa di China beberapa waktu yang lalu. Kemudian dilakukan investigasi di situ. Akhirnya sekarang Bapak Ibu sekalian, semua Polswat Indonesia itu tidak bisa mengirim ke Amerika. Tahu tidak Bapak Ibu teman-teman semua, 63,7% udang kita dikirim ke Amerika. Dikirim ke Amerika, kenapa tidak? Itu nilainya 2,2 miliar dolar sama gitu. Nah, terus dia bilang, kenapa harus ke Amerika? Kenapa tidak ke tempat lain? Ini bukan, ya teman-teman, ini bisnis udang itu tidak semudah yang kita bayangkan, gitu kan? Itu. Produk udang kita itu yang paling cocok dengan Amerika. Terus bagaimana? Apakah pasar kita akan direbut oleh negara lain? Karena sekarang yang nomor 1 pada udang itu Ekuador, dekat dengan Amerika. Ternyata Ekuador juga belum tentu bisa masuk. Produk dia tidak cocok dengan Amerika. Yang disuka Amerika adalah udang yang sudah diproses. Orang Amerika itu malas. Di Ekuador tidak banyak emak-emak yang kupas-kupas dan seterusnya. Contohnya kita di Indonesia. Jadi sebenarnya ada yang bilang, ya kalau memang Amerika begitu, kita lawan. Kan dia cocoknya udang kita saja. Ada yang bilang juga, jangan main-main sama Amerika. Nah inilah nasihat-nasihat yang membuat kita ini. Terakhir Bapak Ibu sekalian, keluar sertifikat tambahan. Jadi boleh masuk ke Indonesia, ke Amerika lagi, buat lagi CE, sertifikat entity. Itu tambah lagi sertifikat. Nah, jadi ukur baik-baik itu apakah ada CS atau tidak. Jadi ditunjuklah badan mutu KKP untuk melakukan itu. Nah, tapi itu kan ini penting sekali Pak saya sampaikan kenapa udang ini, dan saya bikin post ada di YouTube itu 2 minggu yang lalu bersama Bobon Santoso. Mungkin Anda nonton. Bobon Santoso itu YouTuber yang 20 juta followernya, masa besar ya. Saya dari situ ternyata saya memberi pernyataan Selasa kemarin ya, saya ketemu dengan diundang oleh Pak Menteri, ketemu langsung. Rupanya beliau keberatan dengan isi video itu. Tapi saya bilang tidak ada masalah dengan video